Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang mengikuti podcast saat ini. Ya, kita sangat berbahagia pada pagi hari ini kita mendapat kehormatan dan hadir di depan kita adalah Ibu Arsanti Wulandari. Beliau adalah dosen Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Beliau lulus S1 Sastra Daerah Fakultas Sastra UGM tahun 1995. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, adik-adik ya. Beliau ini adalah Ibu Arsanti Wulandari, lulus S1 Sastra Daerah Fakultas Sastra UGM tahun 1995. Mengajar di alma maternya sejak 1999. Wah, itu saya belum pulang ke Indonesia, Bu. Di bidang filologi. Gelar Magister M.Hum ya diraih di Fakultas Ilmu Budaya yang semula adalah Fakultas Sastra itu tahun 2002. 2002 saya sudah kerja lagi di UT Jakarta ya, di Pondok Cabe. Saat ini baru saja tahun 2022 terlambat itu, Pak. di S3 jurusan yang sama. Alhamdulillah, Dr. Arsanti Wulandari yang tertinggi. Beliau ini ya, manuskrip menjadi objek penelitian S1, S2, bahkan S3 ya, manuskrip. Minat terhadap kajian teks ini menjadikannya bergabung dengan organisasi profesi masyarakat pernaskahan Nusantara, Manasa, dan menjadi pengurus cabang sejak tahun 2012. Sejak 2016 sampai sekarang menjadi pengurus Manasa Pusat. Selain Manasa juga menjadi pengurus HISKI, Komisariat UGM. Tahun 2023 bersama beberapa teman Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya UGM, diminta mengurus Pusaka Jawa. Pusaka itu singkatan dari Pusat Kajian Jawa. UGM. Selain mengajar, sejak 2009 menjadi tim ahli di Perpustakaan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Beberapa penelitiannya dapat dilihat di Akademia ataupun di Google Scholar dengan nama Arsanti Wulandari. Email yang dapat dihubungi adalah arsanti@ugm.ac.id. Ya, ini artinya sangat jelas sekali, mudah sekali dihubungi. Ibu Arsanti ini, beliau ramah sekali dan sangat membantu kalau ada saudara-saudara masyarakat yang memerlukan informasi bagaimana naskah-naskah sastra Jawa ini dikelola dan dikembangkan. Ibu Arsanti, saya persilahkan ya untuk memulai dan PowerPoint akan bisa diatur oleh master controlnya. Silakan. Ya. Bapak. Yang share screen bisa saya atau Bapak dari Bapak? Silakan, Bu. Dari sana, Tan. Ya, terima kasih. Hari ini saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan untuk sedikit berbicara tentang yang sudah saya pelajari selama ini, dan tampaknya ini menjadi salah satu produk budaya yang lain yang mungkin bisa saya bagikan, yang mungkin juga Bapak Ibu di sana sudah perso sebenarnya apa itu manuskrip. Terus kalau Bapak sendiri manuskrip sudah perso dengan itu ya Bapak ya. Jadi ini ya nggak apa-apa lah kalau mau ditambah sedikit, misalnya saja ya, kan tidak semua yang menyaksikan itu memahami semua istilah-istilah ya, terminologi. Terus
saya di sini hanya akan sedikit memaparkan saja apa yang sudah kita pelajari dan sedikit tambahan, mungkin ada yang bukan belum paham, tapi hanya menambah informasi begitu. Seperti yang saya tayangkan di tayangan pertama, itu kita melihat beberapa contoh lembar-lembar naskah, ada lembar manuskrip dengan crown atau dengan mahkota, kemudian ada lembar naskah dengan wayang, dan juga ada yang full karakter tulisan saja. Ini salah satu wujud dari naskah yang sudah kita baca begitu. Dan inilah salah satu kekayaan budaya kita yang mungkin bisa dikatakan masih terkunci. Artinya apa? Bahwa tidak semua atau belum semua manuskrip itu dibacakan. Mengapa demikian? Karena ada banyak masalah dalam hal ini, terutama jarak antara kita sebagai pembaca modern, katakanlah begitu, membaca dengan manuskrip itu sendiri. Kita akan melihat paparan berikutnya mengenai apa itu manuskrip. Apa itu konsep manuskrip? Manuskrip, Bapak Ibu mungkin sudah perso juga bahwa manusia skrip ada tulisan. Jadi tulisan manusia. Nah, tulisan manusia ini tercover dalam sebuah produk atau diwujudkan dalam sebuah produk yang berkarakter aksara daerah. Bapak Ibu bisa mersani di sini bahwa ada aksara-aksara daerah, di sini aksara Jawa dalam hal ini, nanti di bawahnya akan muncul aksara-aksara lain. Jadi aksara daerah di sini jelas ini ditulis tangan atau manual ketika sesuai dengan konsep manuskrip. Kemudian medianya kebanyakan adalah media tradisional. Hanya pada tayangan ini kebetulan saya munculkan dengan media kertas, ya. Terus kertas ini adalah naskah-naskah yang sudah 18 sekian gitu. Kemudian usia tulisan ini, usia karakter naskah atau manuskrip ini sekitar 50 tahun ke atas. Itu baru bisa disebut manuskrip. Jadi karakter manuskrip itu sendiri adalah sebuah karya sastra yang ditulis dengan aksara daerah, ditulis di media tradisional dan berusia sekitar 50 tahun itu pembatasannya. Karakter yang lain bisa kita lihat di tayangan berikutnya mungkin Bapak Andi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana manuskrip atau kita sebut di sini adalah naskah itu mempunyai banyak sekali media tulis. Ya, salah satunya adalah namanya adalah kulit kayu. Ya, kemudian di sini kulit kayu, kemudian ada juga lontar, baik yang versi putar seperti pita kaset begitu. Kemudian ada juga lontar versi simpanan propak, simpanan di dalam satu kotak tertentu ditulis dengan lempir-lempir, lembar-lembar yang cukup satuan gitu, bukan menyatu seperti konsep yang ada di dalam manuskrip kita atau manuskrip surek ini biasanya ada di Sulawesi. Kemudian konsep naskah yang lain, wujud naskah yang lain adalah berupa buku-buku seperti ini, kitab gitu. Dan tadi salah satu lembar-lembar sudah kita lihatkan seperti di depan, lembar-lembar naskah dengan karakter. Kemudian dari karakter-karakter itu sebenarnya kita sudah bisa membaca bahwa masing-masing naskah yang mempunyai karakter aksara daerah kemudian media tradisional ini menunjukkan bahwa peran-peran lingkungan, peran-peran lingkungan itu ada di dalam tradisi penulisan naskah. Maksudnya bagaimana? Jadi naskah itu ditulis di atas media yang ada di sekitarnya. Oke, seperti yang pertama ini Pustaha, ini adalah karakter naskah Batak yang ditulis di atas
kayu, gitu, kayu itu kulit kayu, saya kulit pohon gitu, lempar kedua begitu, lempar kedua itu ada kulit kayunya. Itu karena karakter di sana mungkin banyak pohon-pohon pohon-pohon yang bisa dijadikan media untuk media tulis. Kemudian lontar, karena mungkin di sekitar itu ada banyak pohon-pohon nipah atau pohon lontar itu sendiri. Lontar itu sendiri sebenarnya metafisis dari kata ron dan tal. Ron itu pohon, daun, tal itu pohon. Pohon. Jadi pohon tal itu. Itu diambil daunnya. J. Itu dari karakter media tulisnya. Selanjutnya untuk melihat fisik seperti ini mungkin bisa kita lanjutkan di paparan selanjutnya, Bapak. Ya, secara fisik kita bisa melihat tadi seperti yang diperlihatkan di tayangan berikutnya, di tayangan yang tadi ada kulit kayu, ada lontar, ada kertas Eropa, bilah bambu. Kebetulan tidak saya masukkan gambar. Bilah bambu itu ada dan juga tulang. Itu sebenarnya tadi saya matur bahwa ada pengaruh lingkungan, bagaimana naskah itu diproduksi, menggunakan media apa. Itu masyarakat pada saat itu sudah menggunakan fasilitas lingkungan setempat untuk apa yang bisa kita jadikan media, apa yang bisa dijadikan alas untuk kita tulis. Dan di situ ternyata bagaimana mereka menulis itu juga bisa menunjukkan karakter-karakter masyarakat penciptanya. Seperti cara menulis, bahasa teksnya, eh, itu menunjukkan simbolik-simbolik masyarakat penciptanya. Terus, jadi dari karakter naskah itu kita bisa belajar banyak sebenarnya, baik secara fisik maupun secara tekstual. Apa yang dimaksud dengan tekstual adalah kita melihat isi dari apa yang ada di dalam naskah itu sendiri, Bapak. Terus kita bisa melihat bagaimana aksara itu ditulis, bagaimana karakter aksara yang ada di situ, bagaimana bahasa yang digunakan, itu nanti kita bisa belajar banyak tentang masyarakat penciptanya. Pada tayangan selanjutnya akan kita perlihatkan beberapa contoh fisik secara fisik, ya. Secara fisik itu apa yang kita lihat. Salah satu contohnya di sini ada Bapak Ngayugjo, lembar naskah yang ditulis di atas kertas Eropa, dan di sini berkode SB141 ini. Ini sebetulnya salah satu contoh naskah koleksi dari Sono Budoyo, Bapak. Di situ kita bisa melihat yang sewu. Ada huruf G, ya. Ada huruf G, kemudian ada huruf Arab H, begitu. Ini. Dan kemudian di bawah kita melihat angka 1772. Ya, dari karakter-karakter itu G menunjukkan ganti subjek W. Kalau kita melihat gitu, kalau kita baca ternyata huruf G yang ada di samping ini, di samping namanya spolia atau catatan tepi, di sini menunjukkan salah satu kata yang ada di dalam deret yang ada di sini. Saya akan coba bacakan ya. Di sini ada kata G, maaf, huruf G yang menunjukkan ganti subjek, yaitu pergantian kata gubernur. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana huruf G itu muncul di dalam teksnya. Ya, oh tadi ada di sini G, huruf G ini menunjukkan kata gubernur, dan ini ada di deret. Nah, ada di deret di sini di huruf setelah 3 baris sebelum G, gubernur. Ye, konten riku. Di deretan itu, di deretan G gubernur ini menunjukkan bahwa di situ ada pergantian topik. Ketika kita minta di dalam teks ini diceritakan tentang perbedaan tokoh, munculnya tokoh baru mungkin di sini adalah gubernur. Gubernur itu biasa kita mengacu pada apa namanya company dalam hal ini karena bapak ini kebetulan bicara tentang apa namanya perlawanan gitu,
antara masyarakat Jawa dengan Kompeni. Dan di sini menunjukkan ada kata gubernur. Ada tokoh lain yang muncul pada saat itu yaitu gubernur. Gubernur ganti Kang Ngasto. Jadi di sini gubernurnya berganti orang, pergantian gubernur. Nah, di sini ditandai oleh si penulis dalam hal ini, Carik dalam hal ini dengan penanda G. Ini semacam apa namanya penanda begitu. Awas loh, di sini ada tokoh yang berganti. Siapa? Di sini muncul gubernur, ada ganti cerita, yaitu tentang gubernur. Kalau nanti dia berganti topik, saya kebetulan tidak mencantumkan di dalam naskah ini karena tidak semua naskah membuat seperti ini, dan naskah ini cukup unik dengan karakter penulisan yang demikian. Ketika dia nanti berganti tokoh, tetapi dia adalah tokoh-tokoh Jawa, maka dia tidak akan menulis dengan huruf G, tetapi dia akan menuliskan dengan aksara Jawa. Misalkan nama nanti Noto, siapa begitu, dia akan menuliskan dengan huruf no di samping ini, di bias ini. Oke. Terus ketika dia akan menulis dengan aksara Latin, maka ini untuk tokoh-tokoh non Jawa. Gitu. Sedangkan dia akan menulis pergantian tokoh dengan tokoh Jawa, entah raja, entah siapapun itu, maka akan ditulis dengan aksara Jawa. Ini keunikan yang ada di dalam naskah SB 141A. Kemudian pada huruf H yang Bapak Ibu bisa perso juga di huruf di pias naskah ini menunjukkan bagaimana tahun Jawa itu, tahun Ehe, tahun-tahun Islam gitu ya. Ada Jawa kita kenal J, Dal, B, Ehe, itu disimbolkan. Ini juga seperti pemberitahuan kepada pembaca begitu. Awas di sini ada tentang tahun loh yang muncul. Nah, nanti pasti di dalam teks ini yang kita sebut ya, apa yang kita tulis ini namanya teks. Ini akan muncul huruf Ho, huruf kata Ehe. Demikian juga 1772 ini semacam catatan. Di dalam teks juga akan muncul Pekso Nebdo Nunggang Jalmi yang ada di dalam teks ini, yang kemudian ditulis apa namanya catatan kecilnya ini ada tahun 1772 di sini. Nah, dengan melihat karakter cara penulisan yang demikian, saya mengatakan bahwa ini masa lalu saja sudah begitu canggihnya membuat catatan-catatan di situ, sehingga orang dengan mudahnya bisa fokus pada ini ada sesuatu ini di sini. Orang sudah melihat awas ini ada tahun-tahun ini tahun-tahun penting loh gitu. Jadi orang sudah diberi tanda oleh si penulis untuk menyoroti pada beberapa poin dalam lembar ini. Ini salah satu contoh saja Bapak bagaimana orang memproduksi naskah dan bagaimana naskah itu bisa dijadikan pancingan untuk kita melihat awas ada tanda penting, ada orang menuliskan sesuatu catatan. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Nanti kita bisa diskusikan selanjutnya. Inje, contoh yang lain juga bisa kita lihat mungkin di Bapak di lembar berikutnya. Nah, ini komentar Bapak tersebut dengan melihat naskah ini misalkan. Ini salah satu naskah namanya Serat Dewi Murtasiah, juga koleksi Sonodoyo. Ini huruf Pego ya, Arab Pego. Ini leres Bapak. Iya. Di sini kita melihat bagaimana huruf Arab ini jelas sudah terlihat ini huruf aksaranya Arab, tapi bahasanya adalah bahasa Jawa. Maka itu disebut dengan aksara pegon. Apa sih pegon itu? Kita melihat pego dari kata dasar pego sesuatu yang menyimpang itu, dan mengapa dikatakan menyimpang karena ya aksara Arab biasa kita kenal untuk menuliskan teks-teks Arab yang ini jelas kita kenal dengan Al-Quran itu. Tapi dalam hal ini
masyarakat Jawa meminjam itu untuk menuliskan bahasa Jawa. Itu yang dikatakan mengapa piku ya, karena dia menyimpang aksara Arab, dia menulis untuk bahasa Jawa. Bentuk naskah piku ini juga sangat unik karena visualisasi dari gambar yang ada itu menunjukkan bagaimana Islam itu dicoba masuk di dalam budaya Jawa, tetapi karakternya masih karakter wayang, karakter tokohnya masih karakter wayang, sehingga kita melihat ini sebuah semacam penyesuaian begitu, tetap mengangkat budaya lokal, tetapi kita sudah mengemas dengan aksara-aksara ataupun budaya Arab dalam hal ini dari sisi aksaranya. Kemudian untuk contoh yang lain selain aksara pegon, kita tadi melihat cara nulis, juga ada contoh yang lain dalam naskah. Ini juga sama dengan tadi lembar naskah yang sebelumnya yang bukan pegon, tampak sebagai aksara Jawa, tetapi tampaknya di sini aksara Jawa tetapi menggunakan bahasa Arab. Ketika masuk ini Bapak Ngayogyakarta ya, abad 45, ini di sini ada salah satu ceritanya tentang Diponegoro. Kemudian di situ ada bagaimana Diponegoro itu mengajarkan kepada adik-adiknya yang kemudian nanti jadi Mangkubuwono IV, kemudian nanti mendidik juga Mangkubuwono V, ini dengan budaya Islam. Nah, di sini akan muncul beberapa teks-teks kalimat-kalimat Arab itu yang ditulis menggunakan aksara Jawa. Berbalik, kalau tadi aksara Arab untuk nulis bahasa Jawa, di sini aksara Jawa tetapi menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kita membaca itu? Semula saya juga bingung, ini mau dibaca apa kok tidak bunyi begitu. Kemudian setelah kita cermati, ternyata ini ada bentuk penyesuaian aksara yang kemudian kita bisa melihat bahasa-bahasa Quran. Bahasa Quran ini dipribumisasikan, dijawakan begitu bahasa kami, dijawakan sehingga banyak penyesuaian lafal yang kemudian bagaimana lafal ini disesuaikan dengan lafal Jawa. Ini yang terjadi kalau kita melihat aksaranya Arab. Mungkin tidak semua kalimat ini bahasa Arab, Bapak. Disebutkan di sini misalkan mring, mimbar. Ini masih bahasa jelas bahasa Jawa. Mring, mimbar, kemimbar. Kemudian maos apa ini? Maos kita. Maos put, maaf. Maos khutbah. Nah, ing mimbar maos khutbah. Ini jelas ini tradisinya ya terlihat. Tapi nanti di beberapa lembar akhir itu ditunjukkan bagaimana naskah-naskah ini menuliskan bahasa Arab dengan aksara Jawa. Tadi yang saya matur ada penyesuaian bunyi sesuai dengan bahasa-bahasa kita, bahasa Jawa. Itu beberapa contoh yang kita bisa pelajari dari naskah-naskah. Kemudian, kalau melihat contoh-contoh tadi bisa dari fisik, kemudian bahasa, kemudian cara-cara menuliskan naskah itu, dalam hal ini adalah produksi naskah ini, tampaknya ini bisa menjadi satu jembatan itu bagaimana kita mempelajari masa lalu kita yang ternyata orang sudah menyesuaikan diri, ada menerima budaya lain, tapi kita tidak melupakan budaya sendiri. Ini sesuatu hal yang saya pikir bisa kita pegang begitu untuk kita belajar dari masa lalu.
yang kita bisa buka itu semua dari manuskrip sebagai objek yang menjadi kajian kita. Itu yang ingin saya sampaikan Bapak sebenarnya dalam sesi ini untuk menopang, ya artinya memancing saja, memancing diskusi kita kali ini. Pilih itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini tolong dianukan juga manuskripnya tadi, ya, Didin, dari yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, ya coba yang kedua. Ya. Ini, ya. Iya, sebentar. Ini kan ditulis di atas kertas, ya. Ya. Di atas kertas. Terus tulisannya dalam tulisan Jawa. Iya. Tulisan-tulisan Jawa. Ada nggak tanda-tanda ini ditulis tahun berapa dari yang ada sekarang ini? Bisa nggak? Ya, kebetulan saya mengambil yang bagian tengah, jadi ini bukan, tidak bisa kita jadikan menopo. Oh ya. Kapan dia ditulis begitu? Dia biasanya kalau dia ditulis dia ada di depan, Bapak. Ada Nah, di depan. Ya, ini kebetulan saya membuat contoh sampel. Ini naskah loh, begitu. Ini di bagian tengah atau di bagian ganti episode, gitu, Bapak. Seperti Bisa nggak yang dibacakan? Ini kan saya itu walaupun dulu itu sudah belajar tulisan Jawa tapi setelah sekian puluh tahun mengingat-ingat kembali gitu saya akan coba baca ya. Saya akan coba baca ya Bapak ya, yang saya lembar yang kedua ini, yang kanan ini ada kata, maaf bisa di besarkan saya besarkan zoom. Di zoom. Besarkan. Di sini sekedap ya, agak ke bawah, yang kuning tadi, iya sudah sampun. Iya. Di sini ada tuan yang saya sampun ya. Ya cukup ya. Tuan Pardingel. Di sini saya akan membaca Bapak di baris kedua. Tuan Pardingel. Tuan ya di sini. Sampun cekap. Tuan Pardingel Mapeti. Di sini ada nama salah satu tokoh. Saya kebetulan ini adalah naskah, salah satu contoh. Saya lupa naskahnya. Saya kemarin sembarang mengambil naskah. Di sini mengatakan Tuan Pardingel, ya. Apakah ini ada tokoh? Di sini ada tokoh. Mupeti. Ya, Mupetim. Di sini ada sebuah cerita tentang, saya akan coba bacakan lagi. Belum berbunyi soalnya. Madosno Dandang Imban dados dandang dang imban, yang ada ada tokoh yang kemudian mencari karena Padusto, dia mencari dandang, cari burung. Kalau ini lengkap itu berapa halaman? Halaman? Ini kebetulan kira-kira naskahnya sepertinya naskah apa namanya Bapak? Naskah Ambio itu tebal sekali Bapak. Itu kira-kira sekitar 750 lembar. Jadi naskah-naskah seperti ini memang kami tidak bisa tidak bisa membaca dalam waktu cepat begitu. Seperti tadi saya mau mencoba membaca di sini. Saya tidak, mungkin saya sudah tahun berapa saya menuliskan tentang ini, sehingga saya membaca naskah ini agak gradul, artinya terputus-putus membacanya. Ini naskah sudah kita kerjakan tahun 2009, naskah Ambio. Dan sekali mengerjakan naskah, memang kalau naskahnya sekitar 750 lembar, itu kita biasanya tidak bisa mengerjakan dalam jangka waktu yang cepat. Kita mengerjakan naskah seperti itu
seperti yang sudah kami lakukan, saya lakukan kebetulan ini naskah yang atasnya Bapak. Naskah Bapak Iya, iya. Cahyono di atasnya itu 750 lembar juga, itu kami kerjakan full 1 tahun. Waduh. Waduh. Itu yang jadi Ya, masalah. Jadi saya ya. matur, ini yang menjadi apa ya? Menjadi menopo artinya dilematis. Kalau tidak kita garap Ya. bagaimana? Kita garap Ini pun perlu waktu. ini kan bagus ya. Artinya kita ini kan seperti berunding dia. Bagaimana kita itu melestarikan ini. Padahal ini kan Tinggi, penting. leres, Penting. betul. Tadi kan sudah disampaikan bahwa pada sudah katakan itu ke tahun 1700-an ya. Tahun Iya, 1700-an. leres. 1700 itu kalau kita hitung kan sudah 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu itu pun sudah begitu hati-hatinya dalam apa ya, melestarikan budaya. Tadi coba kalau kita lihat tadi, yang pertama kan dituliskannya dengan bahasa Jawa saja. Nah, Iya, kemudian dengan masuknya agama Islam di Pulau Jawa atau masuknya Islam di Nusantara, yang mungkin kalau kita nanti bicara di Bugis gitu ya, di iya, Bugis itu mungkin datanya akan berbeda tuh. Bagaimana manuskrip yang ada di Bugis, bagaimana manuskrip yang ada di Sumatera misalkan. ya Sumatera. Kemudian ada juga kan kalau kita lihat dari pergerakan gerak masuknya agama Islam itu kan ada yang melalui pesisir barat, Utara. ada yang melalui utara ya. Leres. Ya, tapi ini menarik ya, menarik juga karena kan perkembangan agama itu mempengaruhi ya, mempengaruhi. Ya, Saya ingin bertanya lagi pada slide yang berikutnya. Coba Didin di slide next slide and next ya stop. Oke. Kalau boleh saya minta ini gimana ini? Ini iya. Ini beberapa karakter manuskrip. Seperti tadi saya matur bahwa ini salah satu yang paling kiri yang seperti buku itu Bapak. Kitab yang bolak-balik atau kita mungkin Bapak ini lebih tahu dengan kertas ya. atau apa? Ini saya Kertas matur atau tadi adalah kulit kayu Bapak. kulit kayu Ini apa? karakter dari naskah-naskah Batak. Ada nggak misalnya saja buku di Leiden misalnya saja ya di Iya. Leiden misalnya saya kemarin kirim email juga ke Leiden tapi bisa nggak saya mengakses ke perpustakaan. Jadi saya ini sudah kirim email ke sana. Iya, Tapi ternyata dia harus mengajukan. Saya permohonan ini surat. lagi meneliti apa? Waduh, Iya, saya iya kehilangan Bapak. akal. Ya sementara saya nggak sampai ke sana lah. Tapi nggak apa-apa ini. Jadi ini adalah dari kulit Salah ya. satu wujud naskah yang ditulis di atas kulit pohon. Jadi Kulit pohon itu pohon. Bapak di lapis kedua itu akan diproses sedemikian rupa. Ini menunjukkan bagaimana orang dahulu memproses. Saya juga belum sampai ke sana. Tapi intinya bagaimana kulit naskah itu diproses sedemikian rupa sehingga ini dijadikan media tulis. Sehingga lipatan-lipatan itu adalah lipatan-lipatan kulit kayu, kulit pohon. Sekarang saya tidak bisa membayangkan yang kita sudah biasa menulis Di atas menulis di kertas. kertas ya. Iya. Terus dengan pulpen entah itu big atau apa. Ini kan dengan mudahnya gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan menulis di atas kulit kayu tadi ya. Iya. Itu pakai apa? Pernah ada tulisan atau buku yang menceritakan untuk menulis, apakah dia nggak apa-apa lah tulisan Jawa, tulisan Arab, tulisan apapun ya. Iya. Ini menggunakan media apa? Apakah dia menggunakan mirip-mirip jarum, Tinta. kemudian tintanya itu pakai tinta apa? Itu ada nggak penjelasannya? Saya akan mencoba bercerita sedikit begitu tentang karakter Oh, boleh, masing-masing boleh. naskah ini ya Bapak Ji. Jadi
untuk yang kasus pertama yang buku atau kita sebut dengan pustaha ini Bapak. Mungkin kalau nanti bertanya apa sih namanya, sini kita menyebutnya pustaha. Pustaha itu adalah sebuah naskah yang berasal dari mana? Batak, tradisi Batak begitu. Dan jelas ini adalah media tulisnya adalah kulit pohon yang kemudian sifatnya itu seperti lukis Bapak. Dan terus jadi seperti ditoreh dengan tinta-tinta yang ya kita tahu mungkin tinta masa lalu dari apa getah-getah begitu, getah-getah yang kemudian kita toreh, kita seperti kita lukis di atas menopo kulit pohon tadi. Sehingga ini prosesnya kalau sekarang kami mempelajari ini, kita coba apakah ini sama dengan proses pembuatan daluang yang ini kita reproduksi. Masa sekarang kita sudah mencoba mempelajari ini. Kalau daluang itu juga kulit kayu, kulit pohon, tetapi kita prosesnya ada pemeraman, ada proses didiamkan, direndam, segala macam, sehingga ternyata ini lentur, Bapak. Kita bisa tuliskan ini. Dan sifatnya tadi kita coba dengan tinta yang sifatnya tidak dengan jarum, tapi untuk alat tulisnya lebih lembut. Lebih lembut, jadi semacam kuas. Atau sekarang bahasa kita begitu. Jadi dulu mungkin alatnya juga tumpul. Ini yang pertama. Nah, cara bacanya pun ini bermacam-macam. Kalau yang pustaha ini, kita biasa melihatnya, membacanya seperti akordeon itu, Bapak. Jadi bermain perlapis. Kemudian yang kedua, ini saya menuliskan surek ya. Jadi surek atau masurek atau menulis di dalam bahasa Bugis. Ternyata naskahnya seperti ini. Salah satu contohnya begitu. Yang ini, nah, yang ini. Ini lain lagi karena dari lempir atau apa lembaran-lembaran lontar itu yang panjang, mungkin karena dijahit. Saya belum melihat bagaimana proses membuatnya kalau yang ini jadi panjang begitu, dan aksara ditulis dengan sedikit patahan begitu, sama dengan yang lontar yang kanan, yang lontar lempir-lempir ini dari Bali atau dari Jawa juga ada. Kalau ini jelas alat tulisnya adalah pangutik. Ini berupa apa namanya, seperti jarum Bapak, leres seperti jarum. Nah, karena karakter-karakter medianya berbeda ini, maka jenis tulisannya pun berbeda-beda, Bapak. Kalau ini Jawa ataupun Bali, lengkung ya, aksaranya lengkung cenderung begitu. Manuskrip yang panjang ini yang surek baweng atau Bugis biasanya karakternya adalah karakter yang kaku karena menulisnya itu mungkin sulit atau bagaimana pada masa itu. Sehingga itu lebih kaku, bentuknya siku. Iya, iya. Lain Kemudian lagi yang menopo usaha. Coba ditayangkan lagi tadi yang ya ini sekarang pertanyaan saya yang ini. Ini kan kertas ini. Sebelahnya. Bukan. Ya, stop yang ini ya. Ini kan kertas. Ini dari mana ini? Ini kebetulan koleksi, salah satu koleksi pondok itu Langgar. Ini ada di koleksi Padang kalau nggak salah, saya mengambil contohnya begitu. Ini koleksi naskah Melayu. Nah, naskah Melayu itu sudah menggunakan menopo kertas, jelas itu sudah menggunakan kertas, itu masih hidup di tradisi kalau di Padang masih hidup Bapak. Jadi masih tersimpan naskah-naskah itu di apa namanya, kalau Jawa mengatakan Langgar, surau ya, surau. Kalau di Padang, di Sumatera itu sudah menggunakan kertas. Ini sudah kitab, sudah berupa buku. Sehingga alat tulisnya juga pena, sampun pena, ini sudah pena, sudah alat tulis tintanya yang
kadang tintanya itu yang ini tinta zaman dahulu dan zaman sekarang pasti berbeda. Tapi media tulisnya sudah kertas. Ya. Saya kan pernah melihat ini manuskrip kita ini Jawa ini mungkin juga apakah juga di Nusantara kita ini kan banyak manuskrip ya. Ini, Sejauh mana mereka upaya kita dalam digitalisasi terhadap manuskrip ini? kebetulan juga beberapa tahun kemarin 23 kita mengadakan simposium penaskahan Nusantara yang FIB UGM sebagai penyelenggara bekerja sama dengan Manasa Pusat begitu dan juga Pusaka. Kami menyelenggarakan simposium dan sepakat untuk ini digitalisasi perlu dilakukan. Artinya apa? Bahwa selama ini memang alhamdulillah sudah berjalan, hanya kita dengungkan lagi untuk kita fixkan ini adalah langkah yang paling utama untuk menyelamatkan secara fisik naskah-naskah yang sudah rapuh sekali. Sudah rapuh. Ketika itu kita digitalisasikan pun kita perlu ekstra hati-hati untuk menangani naskah itu. Memegangnya pun harus hati-hati sehingga tidak semuanya biasanya diperbolehkan untuk itu. Tetapi intinya bahwa kami Manasa, FIB juga teman-teman terutama untuk mahasiswa ini kami mengedukasi bahwa penanganan naskah itu perlu dengan cara apa? Digitalisasi. Jadi media digitalisasi kita mulai serukan kembali begitu untuk teman-teman berburu naskah. Karena ternyata Bapak selama kita mengajar itu teman-teman mahasiswa menemukan banyak naskah di masyarakat. Jadi koleksi-koleksi pribadi ternyata masih ada dan menarik sekali karena isinya bermacam-macam. Ada yang tentang Serat Ambio itu tentang cerita Nabi, kemudian ada yang serat tentang Maulid Nabi itu bagaimana orang masih menggunakan teks itu, naskah itu sebagai bacaan yang dilakukan ketika memperingati upacara-upacara tertentu. Itu ternyata masih banyak, sehingga sembari berjalan kita ini kan inventarisasi itu kita bisa lakukan. Ini kan kita itu mempunyai teknologi tinggi sekarang. Kita bisa memanfaatkan teknologi tinggi ini nanti untuk bagaimana menyelamatkan budaya lama ini. Ya, budaya ini walaupun lama itu tidak berarti bahwa lama itu tidak berguna. Ternyata filosofinya sangat tinggi. Ya, filosofinya sangat tinggi. Bahkan suatu ketika kalau kita mau lebih tenang lagi, ternyata filsafat lama ini sudah menjangkau ke depan, sudah memperhitungkan ke depannya akan bagaimana. Betul. Ini kan begini, kita sambil melakukan begini, ini kan sekaligus berunding ya. Barangkali ada upaya-upaya dari Pusat Kajian Jawa, ya Pusat Kajian Jawa, atau juga tim-tim yang lain ya. Ini kan nanti podcast ini diputar-putar ulang ya. Barangkali apa yang saya pikirkan di sini, yang saya ada di Amerika ini juga mikirin gimana wayang itu bisa lestari, bagaimana mengimpor wayang ini dari Jawa ke Amerika, Jawa ke Amerika. Jadi itu lagi saya pikirkan bagaimana ini mengenalkan budaya kita ini ke bukan hanya ke Amerika maksudnya ke seluruh dunia. Jadi ini kalau saya usul inilah jawaban kepada saudara-saudara teman-teman di Pusat Kajian Jawa. Jadi ini luar biasa. Nah, misalnya saja ya. Kalau saya menggunakan artificial intelligence untuk kepentingan misalnya tulisan Jawa begini itu ya kalau diubah menjadi tulisan otomatis itu kalau menggunakan artificial intelligence. Jadi kita enggak kalau saya ini kan ono coroko doto sowolo. Nah, setelah itu nanti kalau diberi atasnya begini, kalau diberi u begini, kalau diberi ya
itu tidak semuanya hafal kalau saya. Iya, Tapi kalau yang namanya komputer diajari sekali, direkam, ya, direkam, iya, ingat, gitu loh, ingat. Begitu sudah ini saya baca bahasa Jawa, coba sudah kamu muncul langsung ya. muncul bahasa Indonesia, Ya, muncul ya. bahasa Inggris, muncul bahasa Cina, muncul bahasa ini. Jadi ini sudah terjadi, dulu saya mengumpulkan data itu dari 1994 sampai 2017. Berapa tahun itu? Tapi Jadi ini menarik, Pak, ya, karena ini kalau kan sistem AI perputaran. itu, ya, apa namanya, dengan media digital tadi, kita coba sudah dicobakan, Bapak. Kami Ya, pusaka pernah berunding dengan teman-teman dan mencoba ini. Tetapi kalau medianya adalah naskah, tadi yang saya objeknya adalah naskah, karakter setiap naskah itu hurufnya berbeda. Nanti kan seperti tadi Bapak sudah tulis di mana apa naskah A, naskah B, naskah C tadi bisa ditayangkan di lembar-lembar naskah. Dan sewu mungkin di apa tadi link keberapa nih slide keberapanya sewu yang pas naskah sebelum ini ya. Misalkan di sini hanya satu naskah ya kebetulan, dua naskah ini. Dua naskah saja. Ini huruf yang di atas, ini kita bisa melihat huruf yang ada di sini karakternya yang kanan pertama yang hitam putih itu Bapak, itu hurufnya akan berbeda karakter dengan yang ada di bawah ataupun yang ada di samping huruf-hurufnya. No hmm, ataupun ho yang ada di sini, ini di huruf pertama ini, ho, ini akan berbeda dengan ho yang ada di sampingnya. Ya, ataupun ini kebetulan huruf yang muncul pertama adalah po. Ya, hmm, po. Kemudian di sini saya carikan po di sini ada tidak ya kebetulan. Sebentar. Nah, po ini di sini berbeda karakter. Kemudian po yang ada di bawah di naskah yang terakhir yang biru nggih, kuning, maaf. Ini po-nya berbeda lagi. Nah, karakter naskah karena bergantung pada penulisnya, gaya penulis, gaya pencipta lingkungan itu, lingkungan penciptanya, maka ketika dicobakan dengan menopo sistem digital ini tidak masuk, akan tidak akan bisa nyusun menghafalnya, mesinnya itu belum belum berhasil Bapak. hmm, Jadi, ya, karena ya, masing-masing huruf yang sama saja, po tadi saya hanya menyoroti satu huruf. Po itu di naskah A begini, naskah B begini, naskah C begini, itu tidak bisa otomatis translate. Eh, Kebetulan saya pernah diberi cerita juga oleh pembimbing atau promotor saya dari Leiden. Ini saya coba kok ya nggak masuk itu Sandi, nggak bisa masuk begitu. nggak Sudah bisa. pernah dicoba begitu. Tetapi lain halnya kalau misalkan naskahnya adalah naskah cetak, Bapak, bukan manuskrip. Naskah cetak. Ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Jogja, terutama yang aktif dengan membuat Unicode atau apa namanya aksara-aksara Jawa yang sudah bisa membaca naskah cetak. Kalau naskah cetak kan no-nya ya seperti itu, ho-nya ya seperti itu. Ini sudah bisa merekam. Ini Iya, kebetulan jadi memang kayaknya kendala untuk memang manuskrip ini memang melalui proses tadi itu. iya, Jadi dari manuskrip itu harus diterjemahkan kan gitu. Dari iya, terjemahkan itu alih dituliskan kan aksara kan. ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya, bahasa yang lain. Sehingga dengan demikian filsafat-filsafat yang terkandung di dalam manuskrip itu Terjaga ya. orang lain ini bisa memanfaatkan. Jadi kalau saya tarik apa itu kemanusiaan ini, kemanusiaan Human. kita itu sampai pada abad-abad dulu itu pengetahuan dulu jadi luar biasa ketika zaman Abbasiyah, zaman Oh Abbasiyah. iya. Jadi pada waktu itu kalau mau jujur saja, walaupun itu adanya di Irak, ya, walaupun itu lokasinya ada di Irak,
itu ilmu pengetahuan itu dalam hampir semua bahasa. Yang belajar di situ tuh semua orang, semua agama. Ya. Pada waktu itu sudah terjadi semangat pengetahuan setinggi itu. Nah, itu akan rusaknya gara-gara tentara Mongol itu memporak-porandakan. Jadi itulah rusaknya peradaban. Tapi masih beruntung bahwa sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Barat. Bahasa Barat, ya, bahasa Barat bisa saja Jerman, bisa Inggris, bisa Itali, bisa Perancis, ya, bisa Rusia, ya. Dan dari situlah kalau kita lihat ternyata Barat itu, kalau kita lihat ternyata belajarnya dari karya-karya di Irak tadi itu, di Timur Oh, Tengah. yang Iraknya Timur Tengah. Jadi sebetulnya ini dengan belajar seperti itu, mempelajari seperti itu kan kisah nyata. Ini kisah nyata, fakta, ini sejarah. Jadi kita nggak bisa. Oh, bohong, itu nggak mungkin itu orang Barat belajar di Timur. Oke, mana Aljabar itu bahasa apa, saya bilang gitu. Ada Aljabar. buktinya ya, Bapak ya. Ya, jadi sebetulnya ini dulu pengetahuan itu nggak apa-apa. Sentralnya dulu itu malah di Timur Tengah dulu kembangkannya. Nah, perkara di Timur Tengah sekarang ini lagi amburadul, ya. Ini kita harus menilai kembali. Kenapa kita itu jadi amburadul? Ya, ternyata kita nggak mau kembali. Kalau kita kembali ke zaman Irak pada zaman Abbasiyah itu, mereka itu biasa duduk bersama, satunya sebelah kiri Yahudi, sebelah tengahnya ini Islam, sebelah kirinya Kristen. Itu biasa. Kok sekarang itu duduk nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi saya itu kadang-kadang ini nggak apa-apa podcast ini kan biar didengarkan semua ini. Ini kadang-kadang saya melihatnya ini seperti yang terjadi di Yerusalem. Iya, ya. Saya mau tanya saja ini, kebetulan saya punya teman Kristen, saya punya teman Yahudi, ya. Iya. Saya Islam itu bisa bertiga ini bisa. Nah, Ya, suatu bagaimana ketika kita saling menyesuaikan, saya pikir. nah ini ajaran agama mana sih yang menyuruh membunuh itu? Ada nggak? Kan nggak ada. Nggak Betul, ada. Bapak. Jadi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara semua, saya sendiri merasa terenyuh juga ini kejadian akhir-akhir ini bahwa kita bicara manuskrip, ya. Manuskrip kan akhirnya bergeser kepada abad-abad yang lalu. Abad-abad lalu bergeser lagi pada, kalau jalan sampai abad tahun berapa itu? Tahun 700, tahun 800, sampai tahun 1400. Itu masih hebat. Di Irak itu masih hebat. Nah, peradaban Islam masih hebat, peradaban ini masih bagus. Jadi dulu asal usulnya itu Islam itu mengajarkannya sains teknologinya tinggi. Iya, betul sekali. Sains teknologinya tinggi. Nah, tapi setelah abad ke-14 menurun. Ya, saya juga punya podcast kalau penjenengan mau melihat kembali, itu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sukron Kamil. Dari situ itu ada pada podcast kami yang menjelaskan bukti-bukti bahwa dulu itu dimulai dari di sini. Tapi kenapa saya bertanya, bisa nggak kita itu kembali? Maksudnya kembali itu. Ini tuh ajaran agama ini sebetulnya kan tidak ada membunuh orang lain. Bisa enggak kita bersahabat ini? Maksudnya apa? Ya kita ini bisa bersahabat dengan agama apapun. Betul, Bapak. Akhirnya di dalam podcast berikutnya muncul apa? Pada waktu zaman Rasulullah Muhammad SAW itu, ya. Muhammad itu memimpin kerajaan di Madinah itu, itu perdana menterinya Yahudi. Akhirnya menterinya Kristen. Itu Nabi Muhammad. Jadi sudah melaksanakan seperti itu. Kenapa sih sekarang ini kita beda anu sendiri, tidak mau? Nah, ini kan sebagai percontohan, ya, sebagai percontohannya.
Ini sekedar selingan Bu Arsanti. Jadi saya itu biasa membuat suasana itu tidak monoton ya, tidak monoton. Karena apa? Kita harus inovasi, kita harus kerjasama. Iya, betul, Bapak. Kerjasama. Dengan kerjasama yang seperti saya katakan ini, ya ini kalau orang Jawa ini nggak mau mengajarkan gamelan ya nggak apa-apa lah. Nanti gamelan saya impor aja ke Amerika. Ya, ini tadi Barangkali, iya. Seperti saya matur ya Bapak, di dalam Iya. salah satu menopo tadi saya ingin menggarisbawahi memang di dalam naskah-naskah yang kebetulan misalnya saya angkat di situ adalah naskah Dewi Mortasia Arab, kemudian menopo di dalam naskah Babat itu banyak sekali nama-nama asing yang kemudian ditulis dengan pelafalan Jawa, itu sudah sangat menunjukkan bagaimana orang Jawa masa lalu itu menerima budaya lain dengan bergandeng tangan lah, bukan kemudian menolak gitu saja. Nyatanya hidup juga, muncul juga tradisi lain yang kita terima, yang berterima. Ini cukup menarik bagaimana orang Jawa itu ya sebenarnya harusnya mau bergandeng tangan dengan seperti itu. Itu satu hal yang bisa kita pelajari. Iya. Terima kasih Bu Arsanti, terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sedang mengikuti podcast hari ini. Ya, baiklah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Matur suwun.